ya. Apa itu? Selama 8 kuliahan ini, 8 pertemuan ini, Anda akan membuat sebagaimana blog yang sudah saya share, yaitu kakak kelas Anda. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh sekali lagi tentang nanti tugasnya hanya ini ya. Tugasnya ini tolong Anda benar-benar pahami betul. Ya, ini contoh saja sekali lagi. Dan kayak gini bisa dijadikan untuk skripsi sekali lagi untuk Anda skripsi ya. Anda untuk skripsi di S1 ya. Jadi kayak ini si Danang itu kalau dia mengajukan skripsi tema ini saya rasa bisa semua ya. Bisa lulus ya. Contoh kayak gini, dia media pembelajarannya berbasis Android, tidak harus IT ya, pakai kayu, pakai daun juga boleh ya. Seperti ini. Ya berarti Anda nanti cara penulisannya pun seperti ini. Ada abstrak, ada pendahuluan, ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya identifikasi kebutuhan. Nah, ini hari ini kita akan belajar identifikasi masalah ya. Jadi selama ini kita pembelajarannya seperti apa, kemudian Anda catat. Contoh dalam masa pandemi tidak tatap muka, tapi tatap maya, maka otomatis harus ada alat. Nah, alat itu namanya media. Nah, contoh kayak gini identifikasi. Batasannya termasuk yang Anda buat itu, misalkan ya, saya pakai pembelajaran apa ya, yang kayu-kayu atau mungkin yang manual ataupun hanya papan, misalkan menulis stenografi. Medianya ya karena stenografi pakai suara ya. Satunya pakai manual suara saya, satunya lagi pakai mic mungkin. Nah, mic-nya itu namanya media ya. Nah, itu batasannya. Berarti batasannya apa? Batasannya saya tidak menggunakan TV. Berarti tidak semua media kalau menggunakan sesuai dengan identifikasinya, karena itu stenografi suara, maka tidak menekan pada gambar. Berarti pembelajaran stenografi pakai TV atau video malah salah, kayak gitu. Malah salah itu bukan benar ya. Oke, rumusan masalahnya kayak gini, bagaimana rincian pengembangannya, bagaimana kelayakan pengembangannya dan seterusnya. Atau satu saja juga tidak apa-apa ya. Karena nanti Anda mengerjakan ini kurang lebih ya 8 pertemuan, nanti mulai dari sekarang ini pertemuan ketiga. Kemudian spesifikasi produk kalau ada ya, Android misalkan saja seperti ini. Produknya dijabarkan. Teori media nanti Anda tulis sendiri teorinya Android. Penelitian yang ada kalau bisa seperti ini. Terus yang lainnya juga sama pengembangannya, urut-urutannya ya, komputer, laptop, ini hasilnya ya. Ini sebenarnya kan hanya software saja kemudian dibuat pembelajaran. Itu kan trumbel itu loh ya. Oke. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Setelah itu nanti ada sampai namanya penutup. Penutup itu lebih cenderung kepada kesimpulan dan saran ya. Nah, ini kesimpulannya produk ini diunggah RAM minimal keunggulan media pembelajaran ini adalah media ini. Saran ini harusnya satu bukan balet ya. Sekali lagi kalau itu balet maka salah ya. Karena dalam tulisan ilmiah tidak ada namanya balet. Masih ditambahi ornamen-ornamen gambar, penulisan ditambahkan materi referensi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu Anda pahami, teori-teori tentang dalam media pembelajaran. Oke, ya itu. Ya ini ya. Nah, apa saja urut-urutannya, makanya saya selalu bilang mulai dari sekarang, ini PR tapi tidak harus jawab sekarang ya. PR-nya gini, media apa yang Anda ciptakan? Dan individu, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, mengapa Anda memilih media itu? Kalau tulisan mengapa, itu adalah identifikasi. Contoh kayak tadi, ya saya stenografi, atau mata kuliah mengetik, itu keterampilannya tangan. Kalau itu tangan, maka mata kalau bisa menutup. Ya. Nanti kalau misalkan pembelajaran mengetik dengan video, itu malah salah. Karena kekuatannya ada di tangan. Kalau matanya melihat itu berarti salah. Kayak gitu. Tidak tepat ya. Kayak itu. Contoh aja seperti itu. Kemudian ada mata kuliah yang lain misalkan apa ya, di PAP lah, kearsipan bisa di media kayak tadi, akses malah bisa itu ya. Kemarin yang saya serahkan, yang saya tanyakan, yang kemarin pernah saya sampaikan. Nah, ini ada modul ya, ini yang rencana saya bagi ke Anda, tapi ya ini saya bingung sebenarnya, ini buku ya tahun 2019 tentang media pembelajaran ya. Jadi dalam bab ini saya itu cerita tentang khusus, judulnya bukunya seperti ini.
yaitu media pembelajaran administrasi perkantoran. Contoh-contoh yang Danang itu sebenarnya sebagian kecil dari ini, dari yang saya miliki, yang ada di buku ini. Jadi mengapa ini buku muncul ya karena salah satunya seperti ini. Banyak buku media pembelajaran di pasaran, namun sedikit. Bahkan buku itu sedikit yang membahas tentang administrasi perkantoran. Sehingga saya mikir ya, padahal administrasi perkantoran itu juga banyak medianya. Contoh Goodman itu untuk mengetik, MP3 untuk stenografi, e-arsip untuk kearsipan, aplikasi persuratan administrasi perkantoran, e-office juga untuk persuratan untuk korespondensi, e-office juga sama untuk komunikasi dan pembelajaran yang lainnya. Nah, ada yang namanya presensi pegawai juga masuk. Nah, apa saja yang dihasilkan? Contohnya, mencari sosok pakar media. Nanti ini contoh ini karena ini penulisnya saya, nanti saya tahu isinya. Sosok pakar media ternyata kalau kita lihat media pembelajaran itu banyak media yang sifatnya sains, esak. Kalau kita kan di bidang sosial, makanya media administrasi perkantoran lebih susah nyarinya dibanding dengan matematika, fisika, geografi, yang lain-lain kayak gitu ya. Geografi ada peta, globe, matematika ada perkalian tuh banyak kayak gini ya di papan-papan. Nah ini, kemudian mencari media pembelajaran yang berasal perkantoran itu apa? Sekarang Anda lihat buka kurikulumnya, kurikulum di SMK ataupun di perguruan tinggi, mata kuliah PAP itu apa saja atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Itu apa saja, setelah itu nanti medianya yang cocok apa, ini namanya identifikasi. Pemilihan media dan seterusnya. Ya, pemilihan media itu kan banyak, setelah itu diketahui. Mencari media sekarang dipilih. Yang namanya milih itu kan otomatis kan banyak, dari 3 menjadi 1, dari 2 menjadi 1. Tapi tidak usah namanya salat istikharah, sekali lagi ya, yang Islam. Pemilihan media enggak usah. Langsung saja medianya apa ya. Dan langsung kalau bisa melihat video pembelajaran. Ya, melihat video pembelajaran pada perkara tertentu ini saya nulis, ternyata setelah saya buat angket, banyak mahasiswa itu medianya malah video. Menurut saya itu kurang tepat ya. Video itu untuk apa? Nah, itu sing perlu dipahami. Kemudian nanti hasil diskusi mahasiswa, ini diskusi setelah melihat video, kemudian media itu dievaluasi. Evaluasi itu kayak di kelemahannya apa, kelebihannya apa ya. Di buku ini ada semua. Kemudian ini hasil karya mahasiswa yang saya dampingi. Ketika administrasi perkantoran bermedia dalam pendidikan e-stedu, namanya media pembelajaran stenografi misalnya aja, atau stenografi di sekolah menengah kejuruan ya di SMK yang ini ya, jadi dalam 21 sampai pada namanya rencana pembelajarannya. Syukur kalau bisa Anda setelah medianya jadi dimasukkan dalam RPP, seakan-akan Anda benar-benar ngajar itu ya. Besok kan Anda PPL, PPL lah, PLP istilahnya. Nah ini Anda nulis itu. Kemudian strategi langkah-langkah, lah ini ada media namanya Exploiting Book ya. Jadi bukunya dibuka besar, ada YouTube-nya itu ya. Cari aja nanti di saya itu ada. Namanya Exploiting Book, berarti buku terus ada alat perkantoran. Ini namanya apa? Ada soal apa? Jawabannya benar apa? Dikasih barcode. Nah, namanya QR code. Ya. Blended learning itu pembelajaran yang sifatnya ya kayak gini, yang di rumah sama yang di online, ini namanya blended learning. Blend itu blender itu loh. Blender itu blended learning. Blender itu kan blender jus itu dicampur antara online dengan yang tidak online. Nah ini karya saya sendiri, e-arsip pembelajaran yang berbasis virtual akses yang ada di SMK. Ya, ini media itu ya. Kemudian ada menggunakan media audio lah, audio scenografi. Ini saya paham ini karena saya melakukan. Nah ini ternyata tidak hanya scenografi juga, ada namanya kas kecil, hitung-hitungan, ya EPT namanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukunya, share-nya nanti saya share apa bagaimana, nanti saya diskusikan dulu dengan penerbitnya, boleh enggak ya, karena ini kan ada hak ciptanya di sini. Jadi saya khawatir melanggar. Nah ini contoh-contoh ya, nanti Anda baca, pilih yang mana, membuat media-media seperti ini, EPT, jurnal kas kecil misalkan ya. Ini ya kayak gitu ya, seperti itu. Ya, penekanan saya pada kuliah ini adalah Anda harus mulai sekarang menentukan medianya mana ya.
medianya apa, ini stenografi, metodenya pakainya audio MP3 rekaman, ini yang arsip ya. Kemudian ini yang blended learning. Nah, ini video ini. Berdasarkan ini yang saya maksud QR barcode ya. Coba saya stop dulu. Nah, ini. Oke. Sebentar ya. Nah, itu. Jadi, sambil ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Semua individu tugasnya ya, bukan kelompok. Karena kalau kelompok nanti Anda ke kampus, nanti saya malah yang dimarahi. Nah, ini contoh kakak kelas Anda. Media pembelajaran exploiting ya. Ya, pendidikan hasil perkantoran, Italia Sari, Jazaul dan seterusnya. Berikut langkah-langkahnya. Berarti tadinya sudah benar. Itunya apa namanya? Medianya sudah benar. Nah, ini dibuka. Setelah dibuka, semua ada di barcode ini. Ini materinya. Nah, sekarang nebak. Ini alatnya apa? Fungsinya apa? Kalau ingin tahu jawabannya, lihat di HP setelah di-scan. Sampai ada soal-soalnya. Nah, itu ya. Ya, ada soal-soalnya. Empat menit. Menginstal barcode-nya. Kayak gini ya. Oke, sambil jalan. Oke, seperti itu yang Anda maksud. Ini adalah yang saya maksud ini adalah final dari kerjaan Anda. Kalau bisa sampai selesai pertemuan di 12 ke 16 ya seperti ini. Klik ya barcode-nya selesai. Di situ mindai. Nanti soal-soalnya di situ ada semua. Nah, setelah itu keluar ya. Soalnya ada thread tadi di scan toh. Parameter blogspot, pengertian arsip misalnya aja. Nah, ada teorinya dari komentar. Terus nanti saya share aja linknya, nanti Anda lihat sendiri di yang lain. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kuliahnya cukup. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, sekali lagi fokus Anda medianya apa yang mau dibuat mulai dari sekarang. Ya, itu aja. Terus yang kemarin hari Selasa, sudah divalidasi atau belum pertemuan kemarin? Terus yang sudah belum yang hari Selasa? Nggak tahu. Coba komtingnya koordinasikan. Sudah belum, saya kasih WA nanti di grupnya aja. Terus yang hari Rabu ini tolong divalidasi. Hari Kamis validasi aja si kelasnya Ayubi. Siapa ya? Ayubi itu Iqbal sama siapa ya komting ya? Yang laki-laki siapa? Saya lupa. Oke, itu nanti tolong divalidasi walaupun kuliahnya besok. Tak kasih ini.
Ada yang mau ditanyakan, silakan. 652. Izin bertanya, Pak. Oh ya, Riki. Apa? Ya, Riki, pentingnya. Riki, nanti tolong divalidasi ya. Bukan, Gimana? komtingnya bukan saya. Oh ya. Pak, itu berarti eh, deadline-nya tanggal berapa ya, Pak? Pertemuan 8 atau ke 16? Finalnya pertemuan ke-8. Ke 8. Oh, oke. Lebih baik ngerjakannya mipil. Mipilnya kayak gini kan. Media apa yang Anda buat. Terus yang kedua, kenapa milih itu jenis kebutuhan ya? Ya itu. Yang terakhir nanti langkah-langkah membuat itu bagaimana. Penekanannya seperti ini, kalau itu nanti meet hanya laporan Word-nya saja tadi, itu Word-nya toh. Tapi kalau itu nanti pertemuan 16 ya harus jadi. Sebenarnya bukan harus jadi, perkembangannya sampai apa kalau harus jadi ya mungkin bisa jadi repot ya, apalagi tunggal mandiri. Yang penting ada usaha lah gitu. Ya. Ya, Riki ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi silakan. Oke, udah ada nih. Ini komtingnya, Riki, minta tolong ya. Pak, Komtingnya. izin Ya, bertanya. silakan. Siapa itu? Janaat, Royan. Apa Janaat? Kalau misalnya medianya per mahasiswa ada yang sama gimana, Pak? Enggak apa-apa. Makanya ini aja. Kalau medianya sama atau enggak, lebih baik di list saja. Gitu. Saya mau buat ini, buat ini, buat ini. Bahasa saya siapa cepat, siapa dapat gitu aja. Nanti yang terakhir kan mikir. Tapi saya yakin mesti berbeda itu. Ya walaupun hasilnya berbeda, lebih baik pilih saja di grup. Daftar media yang dibuat satu, Janaat ya, orang kayang, mata kuliah olahraga sambil ngetik gitu aja misalnya kayak gitu. Nah, gitu aja. Oke ya, gitu ya. Janaat ya. Baik, terima kasih. Ya, sinyalmu putus-putus Janaat ya. Kamu di mana mungkin? Ada lagi silakan. Nggak ada? Nggak enak ya kuliah tatap muka kayak gini ya. Saya ingin tetap muka langsung daripada tatap maya. Ya, kayak gini susah. Oke, itu aja. Kalau nggak ada, silakan yang mau ngegas di kelas Kamis jam 7 ya. Anda kuliah lagi, silakan nanti Anda lanjut aja kuliah lagi. Saya cukup aja seperti ini, tidak ada tugas dan sebagainya. Baca-baca aja, karena saya mainnya pendewasaan. Ya. Oke, cukup dari saya. Sebelum kuliah berakhir, mari kita berdoa menurut agama dan kerja masing-masing. Mudah-mudahan Anda bisa menemukan media yang tepat dan berguna untuk ya pembelajaran di sekolah. Ya. Berdoa, dipersilakan. Ya, minta tolong komting kelas Rebo jam 7 divalidasi, kelas komting Kamis divalidasi, komting besok Kamis tidak ada kuliah. Ya, kok ganti hari ini. Selesai, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bel. Ya. Saya matikan ya di hitungan ketiga ya. 1. Baik, Pak. Wah, kamu bangun tidur nih, Aril. Ya, 1, 2,